Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofil Salsabila dari kelompok 3 Ekonomi Digital. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang kondisi ekonomi digital di dunia. Bagaimana sih kondisi ekonomi digital di dunia? Baik, ekonomi digital semakin mendapat perhatian sebagai hasil dari kemajuan teknologi yang pesat. Komponen utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan adalah ekonomi digital, yang kemungkinan besar bahwa ekonomi digital akan menjadi mesin utama ekspansi ekonomi negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang signifikan untuk meningkatkan koordinasi yang lebih efisien dan mencegah fragmentasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Alih-alih menjadi tujuan akhir, pengembangan ekonomi digital merupakan alat taktis untuk mendorong ekspansi ekonomi dan meningkatkan standar hidup dengan cara yang inklusif, berkelanjutan, dan menyeluruh. Prospek masa depan dunia menjadi makin suram dan tidak dapat diprediksi dengan perkiraan penurunan. Ada 5 masalah utama laju ekonomi global yang terhambat. Yang pertama itu ada ketidakstabilan geopolitik. Meningkatnya multipolaritas dan perubahan struktur geopolitik dunia. Hal ini dapat menyebabkan rantai pasok terputus dan meningkatkan volatilitas di pasar komoditas dan energi. Yang kedua, ketidakpastian dalam sistem keuangan. Salah satu elemen penentu seperti risiko pemberlakuan kebijakan moneter yang lebih ketat adalah sejauh mana intervensi kebijakan oleh lembaga-lembaga keuangan. Yang ketiga, ketidakseimbangan di pasar tenaga kerja. Berbagai faktor seperti dampak pandemi yang telah menyebabkan populasi di beberapa negara benua menurun dapat menjadi penyebab ketidakseimbangan di pasar tenaga kerja. Yang keempat, volatilitas di pasar energi. Sejumlah risiko termasuk proteksionisme, perdagangan, diversifikasi sumber energi untuk mengurangi emisi karbon, dan fragmentasi geopolitik dapat berdampak negatif pada masa depan pasar energi dunia. Dan yang terakhir, inovasi dan teknologi. Ketika ekonomi global menjadi lebih terfragmentasi, perusahaan itu harus meningkatkan upaya inovasi dan menerapkan teknologi baru untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar. Itu tadi 5 yang menjadi masalah utama menghambatnya laju ekonomi global. Selanjutnya itu selama 10 tahun terakhir, digitalisasi telah menjadi tren global utama dan diperkirakan akan terus menjadi salah satu faktor kunci yang mempengaruhi tren global di masa depan. Berbagai kemajuan teknis mutakhir yang dapat mempengaruhi masa depan dan memiliki dampak besar pada berbagai faktor ekonomi. Menurut databox katadata.co.id, Dwi Hadia Jayani menyatakan bahwa hasil riset yang dilakukan oleh Google, Temasek, dan Bain & Company mengungkapkan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia dipresentasikan dalam total nilai penjualan yang disebut juga dengan Gross Merchandise Value atau GMV sebesar 70 miliar US dollar. Pada tahun 2025, GMV ini akan diperkirakan mencapai 146 miliar US dollar. Yang berdasarkan valuasi ini, Indonesia akan memiliki ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025 dan juga tahun ini, dengan prediksi nilai sebesar 57 miliar US dollar pada tahun 2025 dan naik dari 21 miliar US dollar pada tahun 2021. Dan negara Vietnam berada di urutan kedua, dengan GMV yang diperkirakan akan meningkat dari 30 miliar US dollar pada tahun 2021 menjadi 56 miliar US dollar pada tahun ini. Selanjutnya nilai GMV Thailand tumbuh pada tahun 2021, namun negara Thailand kehilangan posisinya di peringkat kedua. Dan selanjutnya ada negara Filipina yang nilai GMV-nya diperkirakan akan mencapai 40 miliar US dollar pada tahun 2025. Saat ini Filipina berada di posisi kedua, dan pada tahun 2021 nilai GMV Filipina sebesar 17 miliar US dollar yang melampaui negara Malaysia. Selanjutnya Malaysia dengan nilai GMV sebesar 35 miliar US dollar pada tahun 2025 berada di peringkat kedua dari bawah. Meskipun turun peringkat, nilainya tumbuh dari 21 miliar US dollar pada tahun 2021. Dan yang terakhir ada negara Singapura yang menempati posisi terakhir dengan perkiraan nilai GMV sebesar 27 miliar US dollar pada tahun 2025. Dan sebagai perbandingannya pada tahun 2021 Singapura itu mendapat 15 miliar US dollar GMV-nya. Baik, segitu saja materi dari saya. Saya Regita Nabila Sarasaragi dari EKI 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik ekonomi digital. Nah, yang pertama itu ada knowledge atau pengetahuan. Nah, pengetahuan di sini merupakan sumber daya yang paling penting yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan adalah pengetahuan.
Karena informasi yang tertanam dalam otak manusia, kemampuan organisasi untuk berhasil mencapai tujuannya, itu semua bergantung kepada kecerdasan sumber daya manusia itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada digitization, merupakan prosedur untuk mengubah data dari beberapa format menjadi format digital. Meskipun pada awalnya ide ini tampak sederhana, tetapi ini telah menghasilkan terobosan dan juga perubahan yang signifikan dalam ekonomi global. Yang ketiga yaitu ada virtualization, yaitu tidak seperti menjalankan bisnis di dunia nyata yang membutuhkan aset yang besar seperti gedung dan juga peralatan produksi. Virtualisasi di dunia maya memungkinkan untuk seseorang meluncurkan perusahaan mereka dengan perangkat dasar dan menjangkau semua klien global yang memungkinkan. Berikutnya ada internet working. Bekerja sendiri bukanlah pilihan untuk bisnis apapun. Kolaborasi dengan pihak lain sangat penting untuk sukses di dunia maya. Bisnis harus memutuskan kegiatan utamanya dan berkolaborasi dengan lembaga lain untuk kegiatan tambahan berdasarkan strategi bisnis yang dipilih. Berikutnya ada modification. Itu memang benar bahwa adaptasi dalam ekonomi digital membutuhkan waktu untuk berproses. Namun jika tidak segera diatasi, bisnis atau organisasi akan menjadi semakin kuno. Berikutnya ada disintermediation, itu kecenderungan untuk mengurangi fasilitator atau broker sebagai perantara transaksi antar pemasok dan pembeli adalah aspek unik lain dari ekonomi digital. Nah, yang berikutnya ada convergence, merupakan kapasitas dan juga kualitas perusahaan dalam menggabungkan 3 bidang industri sekaligus, yaitu komputasi, komunikasi, dan juga konten yang sangat penting bagi keberhasilannya dalam dunia bisnis internet. Di jantung industri komputasi, komputer berfungsi sebagai sistem secara pusat untuk proses data dan informasi. Berikutnya ada innovation. Ini tidak seperti bisnis di dunia nyata yang beroperasi selama 8 jam sehari. Aktivitas internet adalah upaya 24 jam mempertahankan keunggulan kompetitif, cukup menantang karena sangat mudah untuk meniru tindakan perusahaan internet lain agar bisnis dapat berkembang. Inovasi yang cepat dan juga berkelanjutan sangatlah penting. Berikutnya ada immediacy, merupakan pelangganan dapat menemukan berbagai bisnis yang menyediakan barang atau layanan yang sama di dunia maya. Mereka hanya mempertimbangkan 3 faktor utama sangat memilih bisnis. Secara teori, mereka akan berbisnis dengan organisasi yang menyediakan barang atau layanan mereka lebih cepat, lebih efektif, dan juga dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan bisnis yang sebanding. Sekian dari saya.